Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Pak Puja dalam pembelajaran matematika. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar, di mana pada minggu lalu kita sudah belajar perkalian untuk aljabar. Minggu ini kita belajar kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Oke, dan sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan bisa diaplikasikan. Amin. Jadi, sasaran pembelajaran kali ini yaitu bertujuan agar setiap peserta didik mampu mengoperasikan pembagian bentuk aljabar dan mengaplikasikan penyelesaian dari soal-soal pembagian bentuk aljabar. Oke, kita langsung saja masuk ke inti materinya. Ya, bila ada contoh bila ada bentuk aljabar misalkan 8A dibagi 8A, maka hasilnya ini adalah 1 karena sama-sama 8A dibagi 8A, seperti itu ya. Kalau misalkan 8A dibagi 8, artinya 8A per 8. Nah, karena 8 bisa dibagi 8 yang hasilnya adalah 1 kali A, maka yang tersisa hanyalah A. Ya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelas perhatikan lagi contoh-contoh berikut ini. Ya, ikuti dengan seksama. Ya, misalkan variabelnya 3x. Lalu kamu bagi dengan misalkan x, ya, maka bisa kamu tulis dalam bentuk peran atau pecahan, di mana x dibagi x, ya, nilainya adalah 1, lalu 3-nya kamu kalikan 1, maka hasilnya 3, seperti itu. Ya, sama kalau misalkan 4A pangkat 2 dibagi 2A pangkat 2, maka sama dengan 4A pangkat 2 dibagi 2A pangkat 2. 4 dibagi 2 ini bisa, ya, hasilnya 2. A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 hasilnya 1, maka jawabannya adalah 2. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika bentuk aljabarnya itu ada perbedaan, ya, pangkatnya? Nah, seperti ini misalkan 10B pangkat 3 misalkan dibagi 2B. Nah, untuk penyelesaian bentuk seperti ini, ya, sama, ya, kita lebih cenderung untuk memudahkannya ubah ke bentuk pecahan. Tanpa diubah juga bisa sih sebenarnya, ya, tapi ini untuk mempermudah. Kalau sudah lancar tidak perlu. Oke, kalau 10 bisa dibagi 2, maka harus kalian bagi. Jika tidak bisa dibagi, ya tidak perlu dibagi. 10 bagi 2 hasilnya 5. B pangkat 3 dibagi B. Nah, B ini, ya, yang saya lingkarin ini sebenarnya berpangkat B pangkat 1. Dan dalam pembagian aljabar, bila variabelnya misalkan ini variabel B, ya, dibagi dengan variabel yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka pangkatnya kalian kurangi. Ya, jadi 5, 10 bagi 2 5, B-nya tetap, 3-nya kalian kurangi dengan 1, ya, 3 yang ini, 1 yang ini, itu. Sehingga hasilnya adalah 5B pangkat 2. Itu jawabannya. Oke, cukup jelas? Ya, kalau jelas kita lanjut, ya. Ya, kita lanjut. Tadi hanya ada satu variabel, sekarang kita lanjut dengan 2 variabel yang berbeda. Misalnya 6x pangkat 3 y pangkat 2. Kemudian dibagi misalkan 2x y
seperti ini. Maka penyelesaiannya tadi sama ya, seperti yang tadi. Kalau 6-nya bisa dibagi dengan 2, maka kalian bagi 6 bagi 2 hasilnya 3 ya. X pangkat 3 dibagi dengan X, jadi X pangkat 3 dikurangi 1 karena X bernilai pangkatnya 1. Y pangkat 2 dibagi dengan Y, maka Y pangkat 2 kurangi 1. Seperti itu ya. Hasil akhirnya adalah 3X pangkat 2 Y pangkat 1. Dalam matematika, bilangan berpangkat 1 tidak pernah ditulis angka satunya, maka hasil akhirnya adalah 3X kuadrat Y. Seperti itu. Ya, cukup jelas ya sampai di sini. Ya, kita lanjutkan saja kalau begitu ya dengan contoh-contoh yang lainnya. Misalkan 14 A pangkat 3 B pangkat 5 dibagi misalkan 2A pangkat 2 B pangkat 2 juga. Ya, caranya sama ya, berarti 14-nya kamu bagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Pak, kalau misalkan tidak bisa dibagi gimana? Misalkan di sininya 5, 14 bagi 5, ya kalian tulis saja 14/5, seperti itu ya. Kemudian A pangkat 3 kamu kurangi dengan 2. Lalu B pangkat 5 kamu kurangi dengan 2. Ya, kalau dibagi pangkatnya kalian kurang. Ingat ya, selalu seperti itu. Hasil adalah 7A pangkat 1, satunya tidak ditulis. B pangkat 3. Oke. Inilah inti pembelajaran kita untuk hari ini ya, tidak terlalu sulit dan kalau Bapak lihat cukup mudah ya. Tapi ada penggabungan antara perkalian dan pembagian. Misalkan ya, perkaliannya atau pembagiannya misalkan seperti ini, 2AB per 4AB kuadrat kali misalkan 3A kuadrat per 4B. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, berarti ada beberapa pengerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian bisa bagi dulu ya, atau bisa dikalikan terlebih dahulu. Mana yang paling mudah kalian tentukan. Kalau saya, kita kalikan saja dulu ya. 2 kali 3, 6. A kali A pangkat 2, jadi A pangkat 1 ini ya, tambah pangkatnya 2, B-nya tidak ada kawannya tetap B. Per di sini 4 kali 4, 16 bawahnya ya. A tidak ada pasangannya, tulis A. B pangkat 2 kali B, jadi B pangkat 2 tambah 1. Jadi 6A pangkat 3B per 16 AB pangkat 3. Ya, ini belum selesai ya. 6 dan 16 hanya bisa disederhanakan, maka dibagi 2, yaitu 3 per 8 gitu ya, 3 per 8. Nah, kemudian A pangkat 3 dibagi A. Ya, A pangkat 3 bagi A berarti A pangkat 3 dikurang 1, jadi A pangkat 2. B dibagi B pangkat 3 berarti B pangkat 1 dikurang 3, jadi B pangkat min 2. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya 3 per 8 A pangkat 2 B pangkat min 2. Ya, nah, tidak agak mepet ya. Jadi saya tulis lagi jawabannya sebelah kiri, 3 per 8 A pangkat 2 B pangkat min 2, seperti ini. Oke ya. Nah,
setelah kita dapat 3/8 A pangkat 2 B pangkat min 2, ternyata masih ada pangkat yang bernilai negatif. Maka kita ubah dulu menjadi 3/8 A pangkat 2 ya, B pangkat min 2 kita ubah menjadi 1/B pangkat 2. Yang hasil akhirnya adalah 3A kuadrat per 8B kuadrat. Seperti ini. Tahu 3A pangkat 2 per 8B pangkat 2. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau kurang jelas bisa diulang lagi videonya dari awal atau perhatikan contoh yang terakhir ini ya, contoh yang terakhir yang Bapak berikan. Kan 16A pangkat 3B per 2A B kuadrat kali 6 misalkan B pangkat 2. Nah, kita bagi dulu ya untuk mempermudah. 16 bisa dibagi 2 yaitu 8. A pangkat 3 dibagi 2 jadi A pangkat 3 kurang 1. B nya pangkat 1 dibagi B pangkat 2 jadi 1 kurang 2 ya, baru dikali 6B pangkat 2. Hasilnya adalah 8 A pangkat 2 B pangkat min 1 jadi 1 kurang 2 itu min 1 ya, kali 6B pangkat 2. 8 kali 6 48. A pangkat 2 nya tetap, B pangkat min 1 kali B pangkat 2 jadi B pangkat min 1, karena perkalian pangkatnya ditambah ya, jadi min 1 tambah 2 yaitu 1 ya, jadi 48A pangkat 2B seperti itu. Oke, mungkin cukup ya materinya sampai hari ini, sampai di sini maksudnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan harapan Bapak kalian semua bisa mengerjakan tugas dengan baik dan juga itu sebagai absen. Tugasnya kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan caranya kalian tulis di buku kalian, bukan langsung menjawab dengan A, B, C asal nembak ya, tidak seperti itu matematika ya, tidak seperti itu. Bapak tidak ingin kalian hanya asal nembak jawaban saja, tapi kalian benar-benar tahu bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.